Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Terima kasih buat Kak Naomi Zakwina yang sudah komentar di video sebelumnya dalam judul Leak Wayan Rukme. Gak terasa udah ngikutin selama 4 tahun lalu. Salam dari Semarang. Matur nuwun Mbak Naomi. Lalu lanjut ada Kak Egawati Bandung Barat. Hatur nuhun Teteh Ega. Lanjut lagi ada Kak Mariati yang ada di Jakarta Selatan. Terima kasih Kak. Semoga pada sehat semuanya ya. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah menyimak kisah-kisah misteri di sini. Baik yang udah komen ataupun yang belum, dan yang udah like, yang udah share. Makasih banyak ya. Sebuah kisah terbaru tentang bidan desa. Tari adalah seorang bidan desa muda yang baru saja kehilangan pasiennya. Seorang ibu yang meninggal bersama bayinya dalam proses persalinan yang rumit. Meski ia sudah berusaha sekuat tenaga, keluarga sang ibu tak menerima kenyataan, terutama ibunya, seorang perempuan tua yang dikenal pendiam tetapi menyimpan banyak rahasia tentang dunia gelap di desa mereka. Tak lama setelah pemakaman, hal-hal ganjil mulai terjadi. Tubuh bidan Tari dipenuhi luka seperti dicakar. Ia terus mendengar suara tangisan dari kolong tempat tidur, dan setiap malam ia melihat sosok bayi berbalut ari-ari terus merangkak ke arahnya. Lalu masyarakat mulai menjauh, menganggap Tari pembawa sial. Tari pun menyadari bahwa dia memang pantas mendapatkan hal ini karena kesalahannya yang fatal. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu keajaiban yang di luar nalar. Seperti apa kisah bidan Tari? Ini dia selengkapnya dalam judul Sasaran Ilmu Hitam. Sebuah kisah yang ditulis oleh Arai Aisyah. Mari kita mulai. Bismillah. Kalau kau memang bidan, kenapa anakku mati? Suara Mak Ijah menggelegar, memenuhi ruang bersalin kecil yang pengap dan berbau darah. Matanya merah, bukan hanya karena menangis, tapi juga karena amarah yang meletup tanpa saring. Ia berdiri mematung di ambang pintu. Tubuh kurusnya seperti menancap di lantai tanah yang dingin. Wajahnya kaku, dan di balik kerudung lusuh yang menutupi sebagian rambut putihnya, sorot mata itu seperti pisau yang menancap ke dada Tari. Tari menggigit bibirnya. Tangannya masih bergetar meski sarung tangan medis sudah ia lepas. Darah mengering di lengannya, menetes dari gaun kerjanya yang penuh noda. Di hadapannya, tubuh Yani terbaring kaku, pucat, tak lagi bernafas. Bayi yang tadi ia coba tarik keluar dengan penuh perjuangan juga sudah terbungkus kain putih. Wajahnya membiru, tali pusar melilit leher seperti ular ganas yang tak ingin melepas buruannya. Aku sudah berusaha, Bu. Suara Tari lirih hampir tak terdengar. Hanya itu yang bisa ia ucapkan. Hatinya remuk, lututnya ingin ambruk. Mak Ijah tak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap anak perempuannya dan cucunya yang sudah tak bernyawa. Lalu, perlahan ia berjalan mendekat, tanpa memandang Tari lagi. Ia menyelimuti tubuh Yani, menutup wajahnya dengan kain kafan seadanya, lalu menggamit bungkusan bayi itu ke dadanya. Sejenak, ia membungkuk mendekat ke wajah Tari. Suaranya seperti bisikan dari dalam sumur tua. Ada harga yang akan kau bayar, Nak. Lalu ia pergi tanpa menoleh. Rumah bersalin itu sunyi. Sunyi yang berat. Seolah kematian masih bergelayut di udara. Di luar, warga mulai berdatangan. Beberapa dari mereka menatap Tari dengan pandangan kosong. Sebagian lagi berbisik-bisik di sudut, menoleh cepat-cepat bila mata Tari mengarah ke mereka. Tak ada satupun yang mendekat untuk bertanya apakah ia baik-baik saja. Bahkan para petugas dari rumah sakit kecamatan yang tadi sempat membantunya pun telah kembali, buru-buru dengan alasan harus segera kembali ke kota. Tari terduduk di pojok ruangan. Tubuhnya lemas. Peristiwa tadi masih berputar di kepalanya. Jeritan Yani, darah yang menyembur tiba-tiba.
jantung bayi yang sempat berdetak lalu menghilang. Semua berlangsung begitu cepat, terlalu cepat. Padahal semua prosedur sudah dilakukan. Infus telah terpasang. Suntikan sudah diberikan, tapi ketika pendarahan tak bisa dihentikan dan denyut nadi menghilang. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia menangis, diam-diam, tanpa suara. Sore menjelang malam, hujan turun deras. Angin menggoyangkan jendela rumah dinas tempat Tari tinggal. Tak jauh dari pos bersalin desa. Ia masih belum mengganti bajunya. Masih duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah foto kecil di meja. Foto Yani waktu pertama kali kontrol kehamilan. Tersenyum malu dengan perut yang mulai membesar. Tiba-tiba, suara pintu diketuk keras dari luar 3 kali. Tok, tok, tok. Tari terkejut. Ia bangkit, berjalan pelan ke arah pintu. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa, hanya angin yang menusuk tulang dan aroma tanah basah yang menguar dari halaman. Ia menoleh ke bawah. Di ambang pintu tergeletak segenggam daun pandan yang dililit benang hitam. Ada bunga kamboja layu di tengahnya. Jantung Tari mencelos. Ia kenal benda itu. Saweran kematian. Tapi kenapa ada di depan rumahnya? Ia melangkah mundur, buru-buru menutup pintu. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena firasat yang tak bisa ia jelaskan. Ia ingin menelpon kepala puskesmas, melaporkan kejadian ini. Tapi ia tahu, percuma. Desa ini terlalu jauh dari kota, terlalu banyak rahasia yang sudah terlanjur mengakar. Ia menyalakan lampu, tapi entah kenapa, lampu ruang tamu berkedip-kedip, lalu mati total. Hanya nyala lampu dapur yang menyala sayu dari kejauhan. Ia berusaha menenangkan diri, duduk kembali di sofa, menarik nafas panjang. Namun, matanya kemudian tertuju pada satu bercak di pergelangan tangan kirinya. Darah. Darah yang sama seperti tadi. Padahal ia sudah mencuci tangannya berulang kali. Kenapa masih ada darah? Gumamnya nyaris seperti bisikan. Ia menggosoknya dengan tisu, tapi bekas itu tak mau hilang, malah seperti meresap ke dalam kulit. Tari berdiri, ingin masuk kamar mandi, tapi langkahnya tertahan. Dari arah kamar tidur, terdengar sesuatu, bukan suara biasa, tangisan bayi. Pelan, serak, dan menyayat. Seperti datang dari kolong tempat tidur. Tari membeku di tempat. Hujan di luar semakin deras, dan suara tangisan itu masih terdengar. Lirih, tapi nyata. Dia menguatkan diri, melangkah pelan menuju kamar. Saat ia membuka pintu, ruangan itu gelap. Hanya cahaya samar dari lampu dapur yang menyusup melalui celah pintu. Tangisan itu semakin jelas, seperti berasal dari bawah ranjang. Tari menunduk perlahan. Gelap, kosong, tapi suara itu masih ada. Dan tiba-tiba angin dingin menyapu tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Seketika tubuhnya lemas. Ia terduduk di lantai, tak mampu bersuara, tak mampu bergerak. Dalam hati ia tahu, ini baru permulaan. Masih nempel juga darahnya Mbak Tari. Sudah digosok pakai sitrun? Tanya Bunah, tetangga sebelah, sambil melongo ke arah jemuran kain di depan rumah dinas bidan itu. Tari yang sedang menggosok pergelangan tangannya di keran luar hanya tersenyum tipis. Sudah Bu, kayaknya saya terlalu kuat nekan jarum waktu infus kemarin. Padahal dalam hatinya ia tahu itu bukan noda biasa. Bekas merah kehitaman itu menempel seperti cap dosa. Sudah 2 hari dan ia sudah mencoba dengan alkohol, sabun cuci, bahkan pasta gigi. Tapi bercak itu tetap ada, membandel, seolah menolak dilenyapkan. Bunah pamit tak lama kemudian, kembali ke rumahnya yang berada tepat di seberang.
Malam mulai turun cepat. Langit desa diliputi mendung sejak pagi, seperti ikut berkabung atas kematian Yani dan bayinya. Tari masuk ke rumahnya yang hening, langkahnya pelan. Setiap lantai kayu yang dipijaknya mengeluarkan bunyi lirih. Kriat, kriat. Seperti keluhan yang menua. Ia meletakkan ember di pojok dapur, lalu masuk ke kamar dengan tubuh letih. Di meja kecil dekat ranjang, masih ada foto Yani terselip di antara buku-buku catatan pasien. Tari mengambilnya, menatap lama. "Maaf Yan," gumamnya. Ia rebah perlahan di tempat tidur. Kamar itu remang. Lampu tak terlalu terang, hanya menyorot sebagian langit-langit. Angin malam dari ventilasi menelusup masuk, menggoyang tirai tipis di sudut ruangan. Suasana sunyi itu mendadak terasa berat. Nafas Tari mulai terasa sesak. Lalu tangisan itu terdengar lagi, lirih, serak, berasal dari kolong tempat tidur. Tari membeku, matanya membelalak. Bukan suara dari luar. Itu dari dalam kamarnya, tepat di bawah ranjang yang ia tiduri. Tangisan bayi, pelan tapi jelas. Hatinya berdebar tak karuan. Ia menggenggam selimut, tak berani bergerak. Rasanya lututnya melemas. Keringat dingin mulai membasahi pelipis. Ia mencoba berlogika. Ini pasti cuma halusinasi. Aku lelah, trauma. Aku hanya perlu tidur. Tapi tangisan itu tidak hilang. Malah terdengar semakin jelas. Seolah suara itu sedang merangkak naik, mendekat ke sisi tempat tidur. Tari menarik nafas panjang. Ia menegakkan tubuhnya perlahan, mencondongkan wajah ke sisi ranjang. Kosong, gelap. Tapi ada sesuatu di sana. Aroma amis, seperti darah basi dan ari-ari yang dipendam, tapi tak sempurna. Ia menelan ludah. Jantungnya berpacu cepat. Dalam keterpaksaan, ia berlutut, meraih senter dari laci meja, dan menyorot ke bawah tempat tidur. Cahaya itu menabrak debu-debu lama dan Tari tersentak. Ada bekas telapak tangan mungil yang menempel di lantai kayu, samar, seperti dilumuri cairan kental berwarna kecoklatan. Dan tepat di tengahnya, sesuatu bergerak, sesuatu kecil, menggeliat perlahan, tak berbentuk jelas, tapi Tari bisa mengenalinya. Bayi, atau lebih tepatnya, sosok bayi berbalut lendir dan ari-ari yang masih basah, merangkak perlahan ke arahnya dengan suara tangis yang lirih dan menggema. Tari menjerit. Seketika ia mundur, terjatuh membentur laci. Senter terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Lampu kamar mendadak berkedip, lalu padam. Gelap total menyelimuti kamar. Tangisan itu berhenti, sunyi menggantung. Nafas Tari tercekat. Apa itu hanya mimpi? Apa karena kelelahan? Dengan tubuh gemetar, ia meraba-raba mencari senter, lalu perlahan-lahan menyalakannya kembali. Ia arahkan cahaya ke kolong ranjang, kosong. Tak ada apa-apa. Bahkan bekas telapak mungil tadi pun sudah tak ada, seolah tak pernah terjadi. Tari terduduk di lantai, memeluk lututnya. Air matanya mulai jatuh satu-satu, membasahi pipinya. Pukul 2 dini hari, Tari terbangun karena suara pintu belakang yang berderit. Ia ingat jelas sudah menguncinya. Jantungnya berdetak cepat saat mendengar suara langkah kecil, seperti kaki basah berjalan di lantai kayu. Ceplak, ceplok, ceplak. Ia duduk di ranjang, menajamkan pendengaran. Langkah itu mengarah ke kamar, berhenti tepat di depan pintu. Sunyi, hanya desau angin dan detak jam dinding. Lalu sesuatu menyentuh daun pintu, mencakar pelan. Cek, cek, cek. Bukan seperti kuku orang dewasa. Krek. Lebih seperti kuku bayi, pendek, tapi runcing. Tari menggigil, ia menarik selimut sampai ke dagu. Mulutnya komat kamit, membaca doa dalam hati. Tapi suara itu tak pergi. Pagi harinya, saat matahari mulai naik, Tari membuka pintu kamar. Tak ada siapapun. Tapi saat ia menoleh ke lantai depan pintu kamarnya, ia menemukan jejak kaki mungil yang membekas basah, menuju ke arahnya dan berhenti tepat di sisi ranjang.
Jejak itu tak seperti kaki manusia biasa, kecil dengan jari-jari membelah, seperti kaki makhluk yang baru saja keluar dari rahim, masih dilapisi lendir dan darah. Tari melangkah mundur, nafasnya memburu, perasaannya campur aduk antara takut, bingung, dan putus asa. Hari masih pagi, tapi ia tahu malam nanti akan datang lagi, dan sosok itu akan merangkak lebih dekat. Di sisi lain, itu luka dari siapa, Mbak Tari? Jangan bilang sampean jatuh di kamar mandi, tanya Pak Karto, penjaga malam puskesmas pembantu, sambil menunjuk bekas goresan merah di pergelangan tangan Tari. Tari hanya tersenyum hambar. Ia merapatkan lengan bajunya, menutupi luka yang tadi pagi muncul begitu saja saat bangun tidur. Ah, ini ulah kucing kampung, Pak, digraut. Mungkin masuk semalam terus nyakar. Pak Karto mencibir pelan. Kucing mana yang nyakar orang sampai lengkungnya mirip tangan bayi? Tari tak menjawab. Ia masuk ruang kerja, meninggalkan aroma antiseptik dan kopi pahit di meja resepsionis. Di balik pintu, tubuhnya lemas. Sakit di sekujur punggung masih terasa menyengat. Saat ia melepas jaketnya, terlihat goresan-goresan memanjang, menyilang dari bahu sampai pinggang. Ada yang masih mengeluarkan darah tipis, dan sebagian menghitam seperti bekas cakaran lama yang tak kunjung sembuh. Ia memejamkan mata, mencoba mengatur nafas. Suara tangisan itu, suara bayi dari kolong tempat tidur, masih membekas jelas di telinganya. Sudah 3 malam berturut-turut, ia terbangun karena suara itu, dan setiap kali, tubuhnya selalu menyisakan bekas. Lebih anehnya, tidak ada hewan yang masuk rumah. Tidak ada bukti siapapun masuk diam-diam, hanya dirinya dan bau itu. Bau amis itu makin menyengat saat ia kembali ke rumah dinas sore hari. Biasanya aroma masakan dari dapur tetangga menyusup lewat jendela kecil, tapi kini yang mencuat dari arah dapur justru seperti darah yang dibiarkan menggenang di atas batu. Tari memicingkan mata saat masuk ke dapur. Ia membuka jendela lebar-lebar, berharap angin bisa mengusir bau. Tapi angin justru membawa aroma lebih pekat, menusuk sampai ke dalam dada. Ia periksa setiap sudut, tak ada bangkai tikus, tak ada sisa makanan basi. Tapi di bawah rak piring, ia menemukan genangan air kemerahan, seperti cairan ketuban yang sudah bercampur tanah. Dari mana ini? Gumamnya lirih. Tangannya refleks mengambil kain lap. Tapi saat kain menyentuh cairan itu, kulitnya terasa panas, perih, seperti disiram air jeruk nipis ke luka terbuka. Ia terkejut, menarik tangan dan melihat telapak yang mulai memerah. Tari mundur perlahan, menyender ke dinding. Di antara nafas yang tercekat, ia menangkap sesuatu di lantai. Sehelai benang merah basah tergulung, seolah pernah melilit sesuatu. Dan tepat di ujungnya, potongan kecil ari-ari. Tari menjatuhkan kain lap. Tubuhnya gemetar, matanya mulai berkaca-kaca. Apa yang terjadi padaku? Malamnya, luka-luka baru muncul lagi. Kali ini di bagian kaki dan perut. Bentuknya tak biasa, setengah lingkaran dengan guratan halus mirip kuku bayi. Ia mencoba mengoleskan salep antibiotik, tapi luka itu malah seperti makin membengkak, berubah gelap, dan terasa gatal seperti digigit semut. Tari menahan tangis. Ia berbaring di kasur, tapi tak bisa tidur. Lampu kamar tetap menyala, bantal ditarik ke dada, selimut membungkus tubuhnya rapat-rapat. Tapi tetap saja, ia merasa ada yang merayap dari ujung kaki. Dan tepat saat ia mulai terkantuk, Tari terlonjak. Rasa perih tajam menusuk dari perut bagian bawahnya. Ia membuka selimut dan mendapati bercak darah merembes dari kaos tidurnya. Ya Allah, bisiknya. Darah segar, tak banyak, tapi cukup membuatnya terguncang. Ia bergegas ke kamar mandi, menyalakan lampu dan membuka bajunya di depan cermin. Di bawah cahaya putih, ia melihat luka baru, lurus, melintang di perut, seolah seseorang mencoba membelahnya perlahan. Tangannya gemetar. Ia menatap cermin, dan sekejap ia melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Sosok kecil, membungkuk, berbalut lendir. Matanya hitam legam tanpa bola mata.
Ari-ari masih menggantung di lehernya seperti syal. Tari berbalik, kosong. Cermin tak berbohong, tapi dunia nyata seolah menipu. Ia kembali ke kamar, mengunci pintu dan jendela, lalu bersujud lama di atas sajadah. Air matanya mengalir, bukan karena takut semata, tapi karena kesepian yang kini semakin menyesakkan. Tak ada satupun yang peduli, tak ada yang percaya. Keesokan paginya, warga mulai membicarakan kabar bahwa rumah dinas bidan itu tak beres. Punah bilang, ia sering dengar suara orang berjalan di atap saat subuh. Pak Karto cerita kalau lampu di dalam rumah Tari suka mati nyala sendiri. Bahkan anak-anak kecil mulai menolak lewat depan rumah itu, memilih memutar jauh ke jalan belakang. Bidan Tari itu kayaknya bawa sial, bisik seorang ibu saat belanja di warung. Bisa jadi yang lahiran kemarin mati, terus rumahnya kayak ada isinya. Mak Ija juga sekarang makin sering ke kuburan loh tengah malam. Berita itu sampai ke telinga Tari, tapi ia tak membantah, tak membela diri. Ia hanya duduk sendiri di ruang tamu, tubuhnya dibalut kain panjang, menutupi luka-luka yang makin banyak bermunculan. Pandangannya kosong, karena dalam hatinya ia mulai percaya, mungkin ini memang bukan sekedar mimpi buruk, mungkin ini memang ganjaran, dan yang menyerangnya bukan hanya rasa bersalah, tapi dendam dari rahim yang tak sempat memberi hidup. Di waktu yang lain, "Kesampean muntah apa Mbak Tari?" seru Pak Karto dengan wajah pucat. Matanya membelalak melihat isi baskom di depan perempuan muda itu. Tari terhuyung di kursi kayu ruang tamu. Tubuhnya gemetar, bibirnya masih berlumur darah tipis. Di dalam baskom plastik warna hijau muda yang biasa ia pakai untuk cuci kaki, kini menggenang cairan pekat, berisi gumpalan rambut hitam kusut, panjang dan bau apek, paku berkarat, benang merah yang lengket seperti usus, dan bunga 7 rupa yang masih utuh, seakan baru diambil dari atas pusara. Aku nggak tahu Pak, suara Tari tercekat. Ia memegangi perutnya yang nyeri, tangannya dingin dan berkeringat. Aku bangun tidur, lalu mual, tapi yang keluar malah ini. Pak Karto mundur 2 langkah, menutup hidungnya. Astagfirullahaladzim, ini bukan muntah biasa Mbak. Ini kayak orang diguna-guna, kayak orang disantet. Tari menatapnya, mata merah sembab. Saya nggak pernah musuhin siapa-siapa Pak, dan sepertinya saya juga nggak pernah punya musuh. Pak Karto tak menjawab. Ia segera keluar dari rumah dinas setelah melakukan pengecekan listrik yang dikeluhkan oleh Tari, lalu menutup pintu dengan cepat. Beberapa saat kemudian terdengar desas-desus dari luar. Suara pintu dibuka, langkah kaki dijauhkan, keheningan menyelimuti. Tari tahu, sebentar lagi kabar ini akan menyebar ke seluruh desa. Sore itu, langit redup, hujan tak turun, tapi awan menggantung berat. Rumah dinas terasa semakin pengap. Udara di dalam rumah seperti terperangkap dalam wadah kedap, lembab, dingin, dan berbau sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tari membuang isi baskom ke lubang pembuangan di belakang rumah, tapi bayangan rambut itu terus terbayang di matanya. Paku berkarat yang keluar dari mulutnya masih menempel dalam pikirannya, menimbulkan rasa logam di lidah meski ia sudah berkumur berkali-kali. Ia duduk di lantai kamar, menggenggam sajadah yang sudah lecek. Beberapa kali ia membaca ayat kursi dengan suara parau, tapi setiap kali ia selesai, rasa mual kembali naik dari perutnya. Ada sesuatu yang ingin dimuntahkan lagi, sesuatu bereaksi yang belum tuntas keluar dari dalam tubuh. Menjelang maghrib, suara ketukan terdengar dari luar. Tok, tok, tok. Tari bangkit, mengintip dari balik jendela. Terlihat 2 ibu-ibu berdiri agak jauh dari pintu. Tak satu pun mendekat. Salah satu dari mereka Bu Puri membawa rantang. "Permisi, ini buat makan malam Mbak Tari," teriaknya, tapi nada suaranya canggung, seolah tak ingin terlalu dekat. "Tapi habis ini jangan salah paham, kalau kami gak bisa sering-sering kesini ya." Tari hanya mengangguk, tak banyak kata yang bisa ia ucapkan.
Setelah rantang ditinggal di pagar, kedua ibu itu cepat-cepat melangkah pergi tanpa menoleh. Malam turun dan suara-suara aneh kembali muncul. Dari balik dinding kamar mandi, seperti ada suara air menetes, padahal keran sudah mati. Dari dapur, terdengar suara kursi digeser, dan dari kolong tempat tidur, suara yang tak ingin ia dengar lagi, suara rintihan. Kali ini bukan tangisan bayi, tapi suara seperti orang mengunyah rambut basah. Tari menutup telinganya dengan bantal. Ia gemetar, tubuhnya mulai panas dingin, tapi yang membuatnya nyaris gila adalah mual itu lagi-lagi datang. Ia berlari ke kamar mandi. Kali ini muntahnya bukan darah atau cairan biasa, tapi gumpalan rambut lagi, lebih banyak, lebih panjang. Kali ini disertai pecahan kaca kecil, bunga kantil yang sudah menghitam, dan benang merah yang menjulur seperti tali pusar busuk. Ia memekik, tubuhnya roboh di kamar mandi, tapi tak ada yang datang membantu. Pagi harinya, Tari mencoba bicara ke Pak Lurah. Ia datang dengan tubuh lesu, memakai kerudung besar untuk menutupi leher dan wajahnya yang mulai pucat. "Tolong saya, Pak," katanya lirih di depan rumah kepala desa. Saya seperti bukan manusia lagi." Pak Lurah tak mengizinkan Tari masuk. Ia hanya bicara dari balik pintu. "Orang-orang sudah takut, Mbak Tari. Saya pun takut. Bukannya saya tidak percaya ilmu medis, tapi kalau sudah sampai muntah paku, rambut dan kembang 7 rupa, itu sudah masuk dunia lain." Tari hanya diam. Ia tak bisa memaksa. Sebelum pintu ditutup, Pak Lurah menambahkan pelan, "Coba sampean temui Mak Ija. Mungkin dia tahu lebih banyak dari siapapun di desa ini." Nama itu lagi, Mak Ija. Perempuan tua itu ibu dari Yani, yang tak pernah datang ke rumah dinas meski sudah tahu Tari kesulitan. Dan setelah meninggalnya Yani di tangan Tari dalam proses persalinan. Perempuan pendiam yang tak pernah bersuara, tapi punya mata yang seperti bisa membaca dosa. Tari merenung sepanjang siang. Ia duduk di sudut rumah, menggenggam kain basah di tangannya. Tubuhnya semakin lemah. Setiap kali ia bernafas, terasa seperti menghirup kabut pekat dari liang kubur. Hingga menjelang malam, rasa mual kembali datang, lebih kuat. Kali ini ia tak sempat ke kamar mandi. Ia berjongkok di ruang tamu dan memuntahkan sesuatu yang lebih mengerikan. Sepotong ari-ari bayi masih berdenyut tipis dengan jarum jahit menancap di ujungnya. Tari menjerit, dan di luar, di balik jendela yang tertutup tirai, sesosok perempuan tua berdiri menatapnya diam-diam. Sorot matanya penuh kemarahan, tapi juga puas karena kutukan itu belum selesai. "Perempuan bawa sial, jangan tinggal di sini lagi, segera pindah saja!" teriak seorang lelaki muda dari pinggir jalan. Suaranya lantang menembus pagar rumah dinas. Tari mengangkat wajah dari balik jendela. Tak satu pun ia jawab. Ia hanya menatap kosong, seolah matanya kehilangan arti. Lelaki itu pergi, meninggalkan suara langkah dan batu kecil yang dilempar ke arah dinding rumah. Duk! Suaranya nyaring, memantul hingga ke ruang dalam. Bau busuk menyengat sejak pagi. Kali ini bukan hanya dari dapur atau kamar mandi, tapi dari depan pintu rumah, tempat di mana seorang diam-diam melemparkan buntalan kotoran. Ada lalat berkerumun menempel di pintu kayu yang catnya mulai mengelupas. Tari menutup hidung dengan kain. Ia tahu siapa yang melempar, tapi memilih diam. Karena semua orang sekarang sudah serupa. Warga tak lagi menatapnya seperti dulu, sebagai bidan muda yang mereka sambut hangat. Kini tatapan mereka tajam, mencibir, bahkan takut. Setiap langkah Tari menuju warung, menuju balai kesehatan, bahkan ke surau kecil pun selalu diiringi bisik-bisik. Ada yang menutup hidung, ada pula yang menyilangkan tangan di dada, seakan ia telah membawa penyakit dari dunia gaib. Pagi itu, Tari duduk di tangga belakang, membiarkan kakinya menyentuh tanah lembab. Angin desa tak lagi terasa menenangkan. Sunyinya kini menyiksa, membuat suara detak jantung terdengar seperti palu di dalam kepala. Ia memeluk lututnya sendiri, membiarkan rambutnya yang mulai kusut menutupi sebagian wajah. Di bawah sinar matahari yang redup, ia mendengar suara ayam berkokok, tapi bukan dari halaman. Suara itu muncul dari balik dapur, dekat sumur tua.
Ia bangkit perlahan, berjalan ke sana, dan ia menemukan seekor ayam hitam terikat kakinya dengan benang merah. Di tubuhnya tertancap duri-duri bambu. Di atas kepala ayam itu diselipkan sobekan kertas bertuliskan namanya, Tari Astuti. Tangannya bergetar. Ia tak menyentuh ayam itu. Ia hanya berdiri terpaku, merasakan tubuhnya gemetar sendiri. Siapapun yang menaruhnya di situ pasti tahu benar maksudnya. Pesan kutukan yang tak lagi disamarkan. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin menjadi. Beberapa kali jendela rumah dinas dilempari batu di tengah malam. Suara orang tertawa cekikan terdengar dari balik pagar saat dini hari. Bahkan satu malam, pintu rumah diketuk dengan keras selama hampir setengah jam, namun tak ada siapapun saat dibuka. Dan yang paling menyakitkan, surat resmi dari rumah sakit pusat tak kunjung datang. Tari pernah mengirim surat permohonan pengalihan tugas agar pindah gitu, mengadu bahwa dirinya tak bisa bekerja dalam kondisi seperti ini. Tapi surat itu tak pernah berbalas. Mungkin karena para kepala puskesmas di kota pun sudah mendengar cerita dari mulut ke mulut tentang bidan muda yang muntah paku, bersahabat dengan arwah dan rumah dinasnya yang dianggap berisi makhluk buangan. Semuanya salah paham. Tari menghela nafas panjang. Ia mulai berbicara dengan dirinya sendiri di malam hari, membacakan ayat suci dengan suara lirih agar hatinya tidak runtuh. Tapi tetap saja, rasa sunyi menempel seperti bayangan yang tak pernah lepas, menggandengnya kemana-mana. Suatu sore, saat Tari menjemur pakaian, seorang anak kecil lewat di depan rumah. Ia berhenti sejenak, menatap Tari dengan tatapan kosong, lalu berkata, "Ibuku bilang, Bu Bidan pelihara bayi mati ya?" Tari tak menjawab. Anak itu pergi, melompat-lompat dengan sandal bolongnya, seperti tak sadar bahwa kata-katanya menoreh lebih dalam dari cakaran apapun yang pernah ia rasakan. Bahkan anak-anak pun mulai percaya bahwa ia bukan lagi manusia biasa. Hari demi hari, luka di tubuh Tari mulai mengering, namun luka di batin tak kunjung sembuh. Ia berhenti menerima pasien sejak kejadian muntah paku. Tak ada yang mau periksa. Bahkan untuk imunisasi balita, para ibu lebih memilih pergi ke desa seberang yang menempuh waktu 1 jam jalan kaki. Balai kesehatan sepi, buku pendaftaran kosong, stetoskop menggantung berdebu. Namun anehnya, Tari tidak pergi. Ia tetap tinggal di rumah itu, membersihkannya setiap pagi, menyiram bunga, menyetrika baju, seolah ia menunggu sesuatu. Malam-malam, ia duduk sendiri di teras, menyalakan lampu teplok karena listrik kadang sengaja diputus. Ia tak marah, ia tak mengeluh, karena di balik diamnya, ia mulai menerima bahwa ia memang tidak bisa lari dari semuanya, bahwa apapun yang menempel pada dirinya, entah kutukan, rasa bersalah, atau dendam arwah telah menjadi bagian dari dirinya. Satu malam, seseorang melempar karung ke halaman depan. Isi karung itu bergerak saat Tari membukanya. Seekor kucing betina hitam keluar dengan kepala terikat tali rafia. Di punggung kucing itu tertulis dengan arang, "Bidan pembawa maut." Tari hanya menatap kucing itu dengan mata kosong. Ia tak menangis, ia tak marah. Ia hanya membuka pintu rumahnya lebar-lebar, membiarkan angin malam masuk, lalu duduk kembali di ruang tengah. Lampu kerlip satu-satunya menyala di atas kepalanya. Dan dari kejauhan, suara tangisan bayi itu terdengar lagi, semakin jelas, semakin dekat. Di lain waktu, ya Allah, aku sudah tak tahu lagi harus mengadu ke siapa. Suara Tari lirih tercekat di antara helaan nafasnya yang pelan. Tubuhnya bersimpuh di atas sajadah. Dahi menempel lantai dingin rumah dinas yang kini hanya berisi sunyi dan bekas luka yang tak kasat mata. Lampu minyak di sudut kamar temaram, dan suara jangkrik di luar seakan ikut bersyahadat atas doa-doa yang terus terlantun dari bibirnya. Sudah sepekan ini Tari menjalankan tahajud tanpa pernah absen. Bangkit sebelum subuh, ia membersihkan dirinya dengan air yang dinginnya menusuk tulang, lalu bersujud hingga matanya basah setiap malam. Tak ada yang memintanya, tak ada yang menyuruh, tapi rasa takut yang terus menghantui, luka-luka yang muncul tanpa sebab,
serta bayangan bayi berbalut ari-ari yang terus mengendap dalam pikirannya membuatnya sadar ia harus kembali. Menyerah bukan pada gangguan, tetapi menyerahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Ia tak lagi berharap orang-orang percaya. Ia tak lagi menanti rumah sakit membalas surat permintaannya. Yang ia ingin hanyalah damai. Meskipun hanya sejenak, meskipun hanya di salah satu tarikan nafas. Malam itu untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, rumah dinas terasa tenang. Tak ada suara teror ketukan, tak ada goresan kuku mungil di lantai, dan tak ada bau amis yang biasa menyergap dari dapur. Tari duduk lama di teras usai isya, menggenggam tasbih di tangannya. Mulutnya berwirid, melantunkan dzikir yang pelan tapi penuh harap. Di atas sana, langit bersih, bintang muncul malu-malu di balik awan yang perlahan menyingkir. Untuk sesaat, ia merasa rumah itu seperti rumah biasa, tempat tinggal manusia, bukan tempat dihuni entitas yang gelap yang mengincar jiwanya. Besoknya, Tari bangun dengan suara perasaan aneh, tapi bukan ketakutan seperti biasanya. Tubuhnya terasa ringan, dan ketika ia berdiri di depan cermin, ia menyadari sesuatu. Tak ada luka baru, tak ada goresan, tak ada cakaran, bahkan sisa luka lama mulai memudar seperti bekas gigitan nyamuk yang hampir sembuh. Ia menyentuh kulitnya dengan pelan, mencoba memastikan itu bukan hayalan, tapi nyata. Bahkan bau amis yang biasa menyergap di pagi hari pun hilang total. Dapur yang biasanya lembab dan berbau busuk, kini kering dan bersih. Tak ada tetesan cairan aneh dari rak piring, tak ada benang merah di lantai, dan tak ada suara bisikan dari sumur tua. Tari berdiri lama di sana, memejamkan mata. Hatinya bergetar, air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Semacam rasa selamat, seolah untuk pertama kalinya doanya dijawab dengan benar-benar dijawab. Hari demi hari, Tari mulai memperbanyak ikhtiar. Ia mengaji setiap malam, menggantung ayat-ayat suci di hatinya, dibaca. Tidak hanya digantung di dindingnya, tapi dibaca dan diresapi maknanya. Ia tahu benar, iman bukan soal yang nampak, tapi tentang siapa yang dipercaya sebagai penolong sejati. Ia juga mulai menjaga wudhu, tak pernah tidur dalam keadaan kotor. Bahkan sebelum makan pun ia membaca doa dengan pelan, dihayati, meski hanya sendirian. Kebiasaan kecil yang dulu terabaikan kini menjadi tameng, penguat batin yang dulu nyaris hancur. Suara-suara aneh mulai menghilang. Bayangan hitam yang biasa berdiri di pojok kamar tak pernah datang lagi. Bahkan malam-malam yang biasanya menyesakkan kini terasa lapang. Tari masih tidur sendiri, masih dalam rumah yang sama, dengan jendela yang pernah diketuk dan pintu yang pernah digedor, tapi semua terasa berbeda. Satu malam, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di padang rumput luas. Di kejauhan, ada seorang perempuan berpakaian putih membawa bayi dalam gendongan. Perempuan itu mendekat, tapi wajahnya tak pernah terlihat jelas. Namun Tari tahu, itu Yani. Perempuan itu tersenyum samar, dan tanpa suara, ia menyerahkan bayi dalam gendongannya ke arah Tari. Lalu seperti kabut pagi, mereka menghilang begitu saja. Tari terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, tapi tak ada rasa takut, hanya keheningan dan entah mengapa kedamaian dirasakan. "Ini apa ya Allah?" bisik Tari pelan. Pagi itu sinar matahari menyentuh halaman rumah dinasnya dengan hangat. Setelah sholat duha, seperti biasa, Tari menyapu daun-daun kering yang berserakan. Tapi langkahnya terhenti saat ujung sapu menyentuh sebuah benda keras yang setengah terkubur tanah. Ia jongkok, menggali perlahan dengan jemari. Yang ia temukan adalah sebuah botol kaca kecil, kusam, dan berlendir. Hatinya langsung berdegup. Ia membalik botol itu dan matanya membelalak pelan. Di dalamnya ada potret dirinya sendiri. Foto kecil hasil cetakan kilat, terlipat dua. Bagian wajahnya menghadap keluar. Di bawah foto itu terendam cairan keruh yang bercampur potongan kapas darah, benang merah,
serpihan paku, dan alat medis kecil, gunting tali pusar berkarat, serta seutas tali pusar yang sudah menghitam. Alat-alat itu ia kenal betul. Itulah peralatan yang ia gunakan saat menangani kelahiran Yani, malam yang mengubah hidupnya, malam ketika 2 nyawa tak bisa diselamatkan. Tari tak menangis, tak juga kaget. Ia hanya menghela nafas panjang. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena akhirnya semua teka-teki menjadi utuh. Selama ini ia kira gangguan datang dari arwah tak tenang atau kesalahan medis yang menghantuinya. Tapi kenyataannya lebih gelap. Ia memang menjadi sasaran ilmu hitam, dan pelakunya mengenalnya luar dalam. Ia berdiri pelan, membawa botol itu ke teras belakang. Di sana ia letakkan di atas batu besar. Diambilnya sebilah palu kecil dari laci dapur yang biasa ia pakai untuk memperbaiki pagar kayu yang sering rusak. Lalu dengan satu hentakan, bismillahirrahmanirrahim, krak! Botol itu pecah dan isinya tumpah berantakan. Potret dirinya terbelah 2, basah oleh cairan amis yang baunya langsung menyeruak. Tari mengambil potret itu, menyobeknya perlahan sampai wajahnya terpisah dari bagian tubuh. Ia membungkus sobekan itu dengan daun pisang, membacakan doa panjang sambil menguburnya kembali, bukan untuk menyimpan kutukan, tapi untuk memutus rantainya. Ia tak menyebut nama siapapun. Ia tahu siapa pelakunya, ia tahu siapa yang menyimpan dendam, tapi ia memilih tak membalas, bukan karena lemah, tapi karena dendam yang sudah diberi makan tak perlu disiram lagi. Pagi keesokan harinya, Tari mengemasi barang-barangnya. Tidak banyak, sebuah koper kecil pakaian, beberapa buku catatan medis, dan sajadah yang telah basah oleh ribuan sujud. Ia menatap rumah dinas itu untuk terakhir kalinya. Rumah kayu tua yang jadi saksi bagaimana dirinya dihakimi, dihantui dan diuji. Tapi juga rumah yang membentuknya, mengajarkan sesuatu yang tak pernah diajarkan di sekolah kedokteran. Bahwa hidup bukan hanya tentang menolong orang lain, tapi juga bagaimana menyelamatkan diri sendiri. Beberapa warga berdiri diam saat melihatnya melangkah keluar gerbang. Tak ada yang bersuara, tapi sorot mata mereka tidak lagi setajam dulu. Ada yang menunduk pelan, ada pula yang mengusap dada, seolah sadar mereka pun telah ikut menjadi bagian dari ujian itu. Tari hanya tersenyum. Ia tidak pamit panjang, tidak menjelaskan apapun. Ia tahu jika ia menoleh terlalu lama, luka yang sudah sembuh bisa robek kembali. Di jalan berdebu yang mengarah ke stasiun kecil kota, Tari berjalan sendirian. Udara panas, suara angin menggoyang pohon terembesi. Tas kecil di tangannya bergoyang-goyang mengikuti langkah pasti. Di dadanya ada damai yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Setahun kemudian, di ruang bersalin rumah sakit pusat kota, seorang pasien ibu muda tengah berjuang melahirkan. Nafasnya tercekat, suaranya tertahan antara tangis dan harap. Dan di sampingnya, berdiri seorang perempuan dengan senyum lembut, menyeka keringat si ibu, lalu membisikkan, "Tenang ya bu, bayi ibu sudah dekat. Sebentar lagi akan lahir." Tari kini memakai seragam putih rumah sakit yang bersih dan rapi, memandu proses persalinan itu dengan ketenangan luar biasa. Tangannya mantap, sorot matanya tajam tapi hangat. Tak ada lagi goresan di tubuhnya, tak ada muntahan paku, tak ada suara bayi dari kolong ranjang. Yang ada kini hanyalah satu hal, keyakinan bahwa setiap luka bisa sembuh jika ia tahu kemana harus bersujud. Dan bahwa tidak semua kutukan harus dihapus dengan dendam. Kadang cukup dengan doa dan keberanian untuk memulai lagi. Tamat. Demikianlah sebuah kisah hiburan misteri di channel YouTube Fakta Sejarah yang ditulis oleh Arai Aisyah. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan mohon maaf juga kalau ada kesamaan dalam tokoh-tokoh di cerita ini. Sampai jumpa di kisah lainnya. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tetap di Fakta Sejarah.